Bunny Drop atau biasa dikenal dengan Usagi Drop, adalah karya dari Yumi Unita yang akan bercerita tentang seorang pria bernama Daikichi Kawachi. Diperani oleh Kenichi Matsuyama, yang akan merawat bibinya yang masih kecil bernama Rin Kaga, yang diperani oleh Mana Ashida. Rin adalah anak di luar nikah dari sang kakek. Ketika kakeknya telah tiada, dan tidak ada satu kerabat pun yang mau merawat Rin, Daikichi lah yang akan merawat Rin dan hidup bersama dengannya. Dari sinilah kehidupan Daikichi dan Rin akan dimulai. Hai, saya Edi, dan selamat datang kembali di channel Call of Night. Bagaimana nih kabar kalian semua malam hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Seperti yang Edi review sedikit di atas, saya akan mengalur cerita film dari Usagi Drop tahun 2011, karya dari Yumi Unita. Film satu ini diadaptasi dari manganya, yang berjudul Usagi Drop atau Bunny Drop tahun 2005, dengan jumlah 10 volume, bahkan juga memiliki anime dengan judul yang sama yang berjumlah 11 episode. Semoga dengan cara saya bercerita dapat mengeluarkan semua emosional yang berada di film satu ini. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Daikichi Kawachi. Daikichi ini adalah seorang pekerja kantor yang sangat dihormati dan dikagumi oleh junior dan manajernya di perusahaan. Ketika itu Daikichi pulang ke rumah kakeknya yang baru saja meninggal dunia. Di sana ia bertemu dengan seorang anak perempuan yang bernama Rin Kaga. Rin adalah anak perempuan kakeknya Daikichi, di mana sang kakek telah berhubungan gelap dengan ibunya Rin. Akan tetapi ketika Rin dilahirkan, ibunya tidak pernah merawat Rin sama sekali, melainkan sang kakeklah yang membesarkan Rin sampai saat ini. Aja, Daikichi yang mendengarkan asal-usul Rin dari ibunya sangat dibuat terkejut. Setelah itu acara pemakaman terakhir untuk sang kakek pun dimulai. Semua orang memberikan bunga mereka masing-masing. Dan Rin juga ikut memberikan bunga bluebell kepada sang ayah untuk terakhir kalinya. Lalu setelah acara pemakaman selesai, semua kerabat Daikichi berkumpul untuk mendiskusikan tentang Rin. Siapa yang akan merawat Rin setelah ini? Banyak anggota keluarga menolak untuk merawat Rin. Bahkan ibu dan ayahnya Daikichi juga tidak bisa ikut merawat Rin. Daikichi yang melihat perilaku mereka semua sangat dibuat kesal, dan Daikichi pun memutuskan untuk membawa Rin pergi dan merawat dan membesarkan Rin seorang diri. Awalnya ibu Daikichi tidak setuju dengan hal tersebut, karena merawat seorang anak kecil tidaklah mudah. Namun Daikichi telah membulatkan tekadnya untuk merawat Rin. Ibunya yang melihat ketulusan dari Daikichi memilih untuk mengizinkannya merawat Rin. Ia juga memberikan beberapa dokumen milik Rin kepada Daikichi. Daikichi pun membawa Rin pergi dari rumah sang kakek. Dan dari sinilah kisah hidup mereka berdua baru saja dimulai. Singkat ceritanya pagi pun tiba. Daikichi dan Rin sarapan bersama. Terlihat dari mukanya Rin, ia sangat bahagia bisa dibawa pergi oleh Daikichi. Setelah mereka berdua selesai sarapan, Daikichi membawa Rin ke pusat perbelanjaan. Di sana ia memilihkan baju untuk Rin. Akan tetapi Rin hanya membeli beberapa saja, karena sisanya tidak boleh dipakai di playgroup. Daikichi yang mendengarkan ucapan Rin sangatlah kaget. Ia baru saja kepikiran harus membawa Rin ke playgroup juga. Daikichi pun langsung mencarikan playgroup untuk Rin. Lalu adiknya yang bernama Kazumi memberikan saran kepada sang kakak untuk mengambil playgroup yang lumayan jauh jaraknya, supaya ia dapat menitipkan Rin di sana sampai ia selesai bekerja. Daikichi pun menerima saran tersebut dan mendaftarkan Rin di sana.
Keesokan paginya, Daikichi mulai mengantarkan Rin ke playgroup dengan menggunakan kereta yang dipenuhi oleh para pekerja kantor. Setelah mereka sampai di playgroup, ia berjanji akan menjemput Rin tepat waktu, supaya Rin tidak sedih ketika ia tinggalkan di sana. Lalu Daikichi pun berangkat bekerja dengan menggunakan kereta kembali. Terlihat dari raut mukanya, ia sangat kelelahan, namun ia tidak mengeluh dengan hal tersebut. Tak lama dari itu malam pun tiba. Di hari pertama itu, Rin menunggu Daikichi yang begitu lama menjemputnya, sehingga membuat ia berpikir bahwa Daikichi tidak akan pernah menjemputnya kembali. Awalnya Rin mulai bersedih, akan tetapi tiba-tiba saja Daikichi muncul di hadapannya, sehingga membuat Rin kembali tersenyum. Aktivitas tersebut terulang terus-menerus. Mengantarkan Rin pergi ke playgroup, pergi bekerja, dan setelah itu menjemput Rin. Itu sangat membuat mereka berdua kelelahan, sehingga membuat Daikichi berpikir bahwa kondisi ini tidak boleh seperti ini. Ia pun mengambil sebuah keputusan yang sangat besar. Lalu Daikichi meminta kepada manajernya untuk dipindahkan ke divisi lain dengan jam kerja yang lebih sedikit, agar ia dapat menjemput Rin tepat waktu dan mereka berdua tidak begitu kelelahan. Awalnya manajernya tidak setuju dengan permintaan Daikichi, karena di divisi mereka saat ini sangat membutuhkan dirinya. Bahkan para juniornya juga tidak memberikan Daikichi untuk pindah. Namun setelah Daikichi bercerita tentang kondisinya saat ini, manajer pun mengizinkannya untuk pindah ke divisi yang lain, dan membuat surat keterangan untuk atasannya. Beberapa hari pun berlalu, kini Daikichi telah dipindahkan ke divisinya yang baru. Di sana ia bertemu dengan rekan kerjanya yang bermuka seram. Namun setelah mereka berbincang dan bercanda bersama, ternyata mereka adalah sosok seorang ayah yang sangat mencintai anaknya. Sama halnya dengan Daikichi, bukan hanya Daikichi saja yang pindah, tapi Rin kini juga telah dipindahkan ke taman kanak-kanak yang tidak jauh dari tempat Daikichi bekerja saat ini. Di sana Rin juga mendapatkan teman barunya yang bernama Kaoki. Kaoki inilah teman Rin satu-satunya yang seringkali diajak bermain. Sampai pada suatu hari, ketika Daikichi menjemput Rin, ia bertemu dengan ibunya Kaoki yang bernama Yukari. Ternyata Yukari ini adalah seorang model di sebuah majalah yang sering Daikichi lihat. Dan dirinya juga tinggal berdua dengan Kaoki. Setelah itu Yukari menyapa Rin, dan mengetahui bahwa tubuh Rin sangatlah panas. Daikichi yang mendengarkan hal itu langsung dibuat panik dan segera membawa Rin pergi ke dokter. Yukari yang melihat Daikichi begitu panik langsung mengantarkan mereka berdua ke dokter yang biasa ia kunjungi. Ternyata Rin hanyalah demam biasa, dan dokter hanya memberikan obat untuk Rin minum. Setelah itu, Daikichi pun mengambil cuti agar dapat merawat Rin. Terlihat dari wajah Daikichi, ia begitu khawatir melihat Rin yang sedang demam. Bahkan Daikichi terus menjaga Rin sampai larut malam. Sampai keesokan paginya, Yukari dan Kaoki datang berkunjung untuk melihat Rin. Yukari yang melihat Daikichi yang begitu tidak tenang dengan kondisi Rin saat ini, langsung membantu dan memberikan beberapa saran kepada Daikichi. Dirinya pun merasa bahwa ia tidak bisa diandalkan dalam keadaan Rin seperti ini. Lalu Yukari memberikan semangat kepada Daikichi dan berkata bahwa Rin telah memilihmu. Berarti kamu adalah sosok yang sangat berharga dalam hidupnya. Semua akan baik-baik saja ketika kamu berada di dekatnya. Beberapa hari pun berlalu, Rin akhirnya telah sembuh dari demamnya. Daikichi yang melihat Rin bisa tersenyum kembali sangat dibuat lega. Ia juga akhirnya bisa kembali masuk kerja. Dari kejadian Rin sakit, hubungan antara Yukari dan Daikichi terlihat semakin dekat. Mereka berdua sering kali bertemu dan bermain bersama dengan Kaoki dan Rin. Pada suatu hari, tiba-tiba saja paman Daikichi menelepon dan menyuruhnya untuk datang ke rumah sang kakek di hari esok. Daikichi pun menurut dan berkunjung ke rumah sang kakek. Di sana sang paman memperkenalkan seorang perempuan dari panti asuhan. Sang paman menjelaskan kepada Daikichi agar Rin dapat mereka bawa ke panti asuhan. Namun Daikichi menolak hal tersebut dan menjelaskan bahwa dirinya sanggup merawat Rin. Akan tetapi perempuan tersebut terus membujuk Daikichi agar si Rin dapat mereka rawat. Dan menjelaskan juga bahwa Daikichi suatu saat nanti juga pasti berkeluarga dan Rin bakal Daikichi lupakan. Daikichi termenung sejenak akan perkataan perempuan tersebut.
Sebelum perempuan itu pergi, ia memberitahukan jikalau suatu hari nanti Daikichi tidak bisa merawat Rin lagi. Bawalah Rin kepada mereka dan biarkan kami yang melanjutkan merawat Rin. あら、かっこいいのに。邪魔だなーって思うわよ。初めてのデートに子連れっていうのも変でしょ。なんじゃないって言ってんのよ。犬や猫じゃないのよ。責任をあなたが勝手に拾ったの。そんなの大事。何が言いたいんですか。思ったらその時はムキにならないで。大事にできる？これから先ずーっと育ててあげるから。 Karena gak mau ambil pusing dengan perkataan tersebut, Daikichi pun pulang ke rumah sambil membawa alat olahraga milik sang kakek. Ketika sampai di rumah, Daikichi mengajak Rin mengobrol. Ia menanyakan apakah Rin masih ingat kenangan bersama dengan sang kakek. Rin pun bercerita banyak hal tentang dirinya bersama dengan sang kakek, ayah. Dari sang kakek berolahraga, membuat kapal kertas, dan banyak hal lainnya. Daikichi pun tersenyum mendengar cerita dari Rin. Lalu ia bertanya kembali apakah Rin pernah bertemu seorang perempuan yang merawat kakek. Rin pun kembali bercerita bahwa ia tak pernah suka dengan perempuan itu. Karena perempuan itu sering sekali memarahi dirinya. Rin juga menyebutkan nama perempuan itu adalah Masako. Ketika Daikichi mendengarkan nama tersebut yang tidak familiar, dan ia baru sadar bahwa ibunya Rin adalah pembantu yang sering merawat sang kakek. Setelah menemukan sedikit petunjuk tentang ibunya Rin, Daikichi pun mengirimkan email untuk Masako yang ia temui dari dokumen yang diberikan oleh sang ibu di awal film. Daikichi mengajak Masako untuk bertemu dengan dirinya agar dapat membahas semua tentang Rin. Masako pun langsung membalas email tersebut dan ia setuju untuk bertemu dengan dirinya. 場所を指定していただければこちらから伺います。わかりました。はい。よろしくお願いします。 Keesokan harinya, Daikichi membawa Rin ke rumah orang tuanya untuk dititipkan. Namun Rin seperti tidak begitu suka bersama dengan kedua orang tua Daikichi. Lalu Daikichi pun menjelaskan bahwa dirinya tidak akan lama meninggalkan Rin di sana. Hanya beberapa jam saja. Setelah itu Daikichi bertemu dengan Masako. Dan mereka berdua membahas tentang Rin. Daikichi memulai obrolan mereka dan bertanya apakah Rin sangat tidak begitu berharga untuknya. Sehingga dirinya tega meninggalkan Rin begitu saja. Masako pun menceritakan semuanya kepada Daikichi. Dan Masako ini ternyata adalah pembuat komik. Itulah alasannya kenapa ia tak bisa merawat Rin. Karena dirinya ingin mengejar cita-citanya dan tidak mampu untuk merawat Rin seorang diri. Setelah mendengarkan semua cerita dari Masako, Daikichi pun sedikit kesal dan ia bertekad akan merawat Rin selamanya. Setelah itu Daikichi pun pulang ke rumah untuk menjemput Rin. Ternyata Rin sekarang sudah bisa akrab dengan keluarga Daikichi. Dan ia pun senang melihat Rin bisa akrab dengan keluarganya. また来ていいってさ。なんだよ。わかんない。いつでも来てちょうだい。 Singkat ceritanya, pada waktu jam pelajaran, tiba-tiba saja Rin dan Kaoki menghilang begitu saja. Sang guru yang panik pun langsung menelepon Daikichi dan Yukari. Lalu menjelaskan bahwa kedua anak mereka telah kabur dari sana. Daikichi dan Yukari yang mendengarkan hal tersebut langsung bergegas mencari mereka berdua. Dirinya juga meminta tolong kepada para rekannya untuk membantu mencari Rin serta menelepon kedua orang tua dan adik Daikichi. Mereka semua pun mencari Rin dan Kaoki di berbagai macam tempat. Namun tidak menemukan mereka berdua. Daikichi yang berpikir bahwa Rin dan Kaoki mungkin saja sudah pulang ke rumah. Langsung bergegas untuk pulang. Akan tetapi ternyata mereka berdua tidaklah pulang ke rumah. Daikichi dan Yukari pun dibuat kebingungan. Harus mencari mereka berdua kemana lagi. Di lain tempat, Rin bersama dengan Kaoki berada di bawah kolong jembatan. Di sana ia bertemu dengan seorang pria yang menunjukkan arah jalan ke tempat mereka ingin kunjungi. Ternyata Kaoki mengajak Rin pergi ke tempat pemakaman ayahnya berada. Lalu di sana Kaoki mulai bercerita kepada Rin.
bahwa selama ini dirinya telah mengetahui sang ayah telah tiada. Akan tetapi sang ibu menyembunyikan hal tersebut karena tidak ingin membuat dirinya bersedih. Setelah menceritakan semuanya, Kaoki pun mengeluarkan semua yang ia rasakan selama ini, di mana dirinya sangat merindukan sang ayah selama ini. Rin yang melihat Kaoki menangis, ia pun juga ikut menangis, karena teringat kembali dengan kenangan bersama dengan sang kakek, ayah, yang telah pergi juga meninggalkannya. Setelah mereka berdua mengeluarkan semua perasaan, mereka berdua pun pulang ke rumah dengan selamat. Di sana Kaoki menjelaskan kepada sang ibu, bahwa ia telah mengucapkan perpisahan kepada sang ayah untuk terakhir kalinya. Yukari yang mendengarkan hal tersebut sangat dibuat sedih sekaligus bahagia. Sedangkan Daikichi langsung memeluk erat Rin, dan memberitahukan bahwa ia sangat takut kehilangan Rin. Bahkan bukan hanya Daikichi saja akan tetapi keluarganya sangat menyayangi Rin. Seharian mencari mereka berdua membuat Daikichi dan Yukari kelelahan. Akan tetapi mereka berdua sangat bersyukur, Rin dan Kaoki bisa pulang dengan selamat. Karena terbawa oleh suasana, Daikichi hampir saja mencium Yukari. Akan tetapi hal itu terhentikan oleh Kaoki yang bermimpi. Kaoki, ente bermimpi di waktu yang sangat tidak tepat. Lalu singkat ceritanya, taman kanak-kanak tempat Rin dan Kaoki belajar mengadakan sebuah pertunjukan. Di sana Daikichi dan keluarga serta Yukari menonton pertunjukan tersebut. Mereka semua sangat bahagia melihat pertunjukan yang dibawakan oleh Rin dan Kaoki. Lalu di akhir film, kita akan diperlihatkan dengan Masako yang sedang bersedih ketika ia melihat foto yang dikirimkan oleh Daikichi. Mungkin ia menyesal telah melantarkan Rin begitu saja. Di lain sisi, Daikichi terus merawat Rin dan menikmati kehidupannya bersama dengan Rin. Daikichi, Rin, Yukari, dan Kaoki. Mereka semua melewati hari bersama-sama dengan penuh kebahagiaan. Dan cerita saya pun selesai sampai di sini. Nah, gimana nih menurut kalian dari film Usagi Drop yang satu ini? Kalau menurut saya sendiri secara pribadi, live action dan animenya sangatlah jauh berbeda. Apalagi dengan kondisi keluarga Yukari. Jikalau kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya, kalian bisa nonton animenya terlebih dahulu. Lalu setelah itu baru lanjut ke manganya. IMDb untuk film satu ini adalah 7.2. Dan menurut saya itu sudah cocok dengan nilai segitu. Saya sarankan untuk kalian menonton film yang satu ini secara full, karena ada beberapa adegan yang tidak dapat saya tampilkan. Jika kalau kalian suka dengan channel ini jangan lupa klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan alur cerita di malam hari. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Semoga kita dapat berjumpa kembali di cerita panggilan malam selanjutnya. Sampai jumpa.